Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga nggak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap 2 kali, baru dihisapkan 2 kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun. Dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu. Dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti Mbah Wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji. Apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat 5 waktu kita membaca firman Allah atau hadis Nabi SAW, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa sih artinya?
At-tahiyat penghormatan. At-tahiyatul mubarakat, barakah. At-tayyibat yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalap berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalap berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut kata para ulama adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalap berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi SAW? Dalilnya kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi SAW. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita SAW kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.